Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Di sini bentuk baku dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat, di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga yaitu rumus kuadrat. Pada pertemuan kali ini saya akan fokus kepada menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini untuk cara memfaktorkan saya punya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalian bisa lihat nilai A-nya di sini sama dengan 1. Nah, dari X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita tahu kalau akar-akarnya yaitu X sama dengan min P dan X sama dengan min Q. Atau kalau fungsi ini atau persamaan ini kita faktorkan, itu bentuknya X plus P X plus Q sama dengan 0. Nah, di sini saya punya contoh soal. Misalnya ada persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya soal X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Kita cari P-nya dulu, Q-nya dulu, P kali Q dan P plus Q. Nah, sebelumnya yang harus kalian tahu, di sini ada catatan penting. B ini itu nilainya sama dengan P plus Q. Dan C ini nilainya itu sama dengan P dikali Q. Seperti itu. Jadi nanti di saat akar-akar persamaannya kita dapat P dan Q, PQ itu untuk nilai C dan P plus Q itu untuk nilai B. Nah, di sini kalian tahu ada angka 9, ya kan? Nah, perkalian yang menghasilkan angka 9 berarti yang pertama ada 1 dan 9. 1 dikali 9 berarti 9. 1 ditambah 9 berarti 10. Selanjutnya ada 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu hasilnya 9 dan 3 dikali 3 itu hasilnya 6. Dan coba kalian perhatikan, ini sama dengan nilai B dan nilai B itu sama dengan P plus Q. Berarti kita sudah dapat nih P plus Q-nya yaitu angka 6 dan P dikali Q-nya itu angka 9. Jadi kita udah tahu kalau X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0, itu faktornya dari sini. X plus 3 dikali X plus 3 sama dengan 0. Berarti akar-akar persamaannya yaitu X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya yaitu X sama dengan negatif 3. Seperti itu. Untuk lebih jelas lagi, saya akan memberikan satu contoh soal lagi. Misalnya di sini saya punya soal X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0, ya kan? Nah, faktornya kita tahu berarti X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, ya kan? Kemudian 5 ini sebagai P plus Q dan 6 ini sebagai P dikali Q. Seperti itu. Kita buat tabelnya, berarti di sini P, di sini Q, di sini P dikali Q, di sini P
berarti kan ada 1 dan 6. Kenapa? Karena 1 dikali 6 menghasilkan angka 6. 1 ditambah 6 menghasilkan angka 7. Belum sesuai ya, karena P kali I kita mintanya 6 dan P plus I kita mintanya angka 5. Next, berarti 2 dan 3. Kenapa? Karena 2 dikali 3 itu menghasilkan angka 6. 2 dikali 3 berarti di sini 6. Kemudian 2 ditambah 3 menghasilkan angka 5. Kita lihat P kali I 6. Oh, ternyata benar. Kemudian P plus I 5. Apakah benar? Oh, ternyata hasilnya juga benar. Berarti kita tahu bahwa X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Itu pemfaktorannya yaitu X, P-nya 2, X plus I-nya 3 sama dengan 0. Berarti kita punya dua persamaan yaitu X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2. Dan X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya itu sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaan akar-akarnya kita tulis saja. Jadi akar-akarnya yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.